masing-masing tentunya ya teman-teman. Nah, kali ini untuk memeriahkan hari ini juga kita mau undang salah satu orang yang passionate banget dengan hobinya yang tentunya unik, yaitu voice over. Untuk cerita-cerita bagaimana beliau berjuang untuk berkarya dan akhirnya bisa sukses sekarang ini. Kalau kata quotes kekinian, tidak ada puncak tanpa pendakian. Nah, kali ini kita akan mendengarkan pendakian seorang Kaleila Aderina. So, stay tune teman-teman dan jangan kemana-mana. Tapi sebelum mulai bincang-bincang hari ini, selain Hari Sumpah Pemuda, hari ini juga kita merayakan hari yang berbahagia untuk Trimegah Asset Management, di mana hari ini Trimegah Asset Management genap berusia 12 tahun teman-teman. Dan gak ketinggalan tentunya untuk merayakan hari ini, kita bagi-bagi hadiah dong pastinya. Dan kali ini kita akan bagi-bagi hadiah berupa reksadana dengan total sebesar 1 juta rupiah untuk 5 orang pemenang. Caranya gimana? Caranya dengan kamu ikuti terus IG Live ini, dan terus nanti aku dan Kaleila akan kasih pertanyaan untuk teman-teman yang masih menyangkut dengan topik pembicaraan kita sama IG Live nanti. Terus nanti teman-teman bisa langsung jawab di chat box, dan penjawab tercepat dan benar yang akan jadi pemenangnya. Nah, pemenang akan diumumkan setelah acara ini berakhir di IG Story akun resmi kita @trimegah.am. So, stay tune terus teman-teman dan pantengin live ini sampai akhir ya. Oke, belakangan ini seiring dengan perkembangan kemajuan yang begitu cepat pace-nya, kalau kita dengar keluhan-keluhan anak muda Indonesia itu sekarang kita sering nih mendengar kutipan-kutipan, aduh lembur sampai jam 3 pagi, akhir-akhirnya cuma dapat tipesnya doang. Atau mungkin sering dengar, duh ibu kota macet banget ya, yang ada mah kita cuma tua di jalan gitu. Atau apa itu work-life balance, mungkin work as life kali. Nah, dan kutipan-kutipan ini sering muncul untuk memperlihatkan betapa kerasnya anak muda Indonesia untuk bekerja keras memajukan Indonesia juga. So, semakin kesini untuk menceriakan hari-hari anak muda, semakin banyak juga yang senang dan butuh dengan hiburan-hiburan singkat seperti melalui TikTok, Instagram Reels, maupun YouTube Short, dan lain-lain. Nah, kali ini kita akan undang salah satu content creator yang senantiasa menghibur anak muda Indonesia dengan konten-konten voice over-nya yang lucu, unik, menarik, dan lagi banyak diomongin orang-orang karena karyanya yang keren banget. Dan akan bergabung bersama kita hari ini, aku akan invite Kaleila Aderina. Hai Kalele. Hai. Apa kabar Kak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga baik nih Kak kabarnya. Wah, udah semangat banget nih tentunya kita ketemu dengan teman-teman yang nonton ya Kak hari ini. Iya, selamat sore teman-teman. Hai Kak. Wah, oke, kita langsung aja kali ya Kak mulai ngobrol-ngobrol sorenya hari ini. Boleh. Nah, Kalele hari ini kan sebenarnya Hari Sumpah Pemuda ya. Menurut Kalele sendiri, apa sih arti perjuangan para pemuda untuk di zaman sekarang ini ya? Zaman sekarang, apa perjuangan pemuda zaman sekarang? Mungkin perjuangannya bangun pagi ya. Pemuda sekarang. Tidur pagi, bekerja sampai pagi, dan lain-lain. Dan ya mungkin teknologi juga sih gitu. I see. Nah, emang kayaknya teknologi ini kelihatannya lumayan membuat anak muda zaman sekarang dengan sangat cepat ya Kak. Jadi akhirnya kita juga dalam berkarya
jadi harus lebih giat, tapi at the same time opportunity yang kebuka juga makin banyak ya Kak sebenarnya. Betul. Nah, mungkin sebelum lebih lanjut ke anak Indonesia pada umumnya, mungkin aku mau detailin dulu justru ke Kak Leila. Kak Lele mungkin pengen cerita-cerita dong nih tentang masa kecilnya Kak Lele. Dulu tuh waktu kecil, jauh sebelum mungkin Kak Lele terjun ke dunia voice over, waktu kecil tuh ada nggak sih Kak kebiasaan atau hobi yang akhirnya lead ke karya kakak sekarang gitu? Atau mungkin jangan-jangan emang voice over ini jadi cita-cita kakak dari kecil atau gimana nih Kak? Enggak sih, jadi sebenarnya cita-cita jadi voice over itu tuh nggak ada waktu masih kecil. Bahkan pas kecil mungkin nggak tahu ada pekerjaan voice over gitu ya sih. Pasti kan kalau zaman kecil langsung kayak pengen jadi dokter atau pengen jadi guru gitu, hal-hal yang simple kan. Jadi kalau voice over sih nggak mungkin. Kegiatan aku masih kecil tuh aku suka banget jualan ya waktu dari kecil, dari SD. Dari SD tuh aku suka banget jualan. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang suka jualan di masa kecilnya yang dititipin sama mamanya. Pasti mamanya pada sering masak kan, mamanya suka masak. Ini tolong jualin ya ke kelas gitu, tolong jualin ke guru gitu. Jadi dari kecil sudah marketing ya, jadi udah sering PO kue bikinan mama sampai akhirnya kebiasaan SMP. SMP apalagi dijual ya, oh jadi reseller. Kalau zaman SMP-nya aku nih tahun 90-an tuh reseller banget sih. Jadi jual beli tuh di Facebook ya. Jadi kayak apa yang bisa dijual, oh tas, biasanya aku jadi reseller. Sampai SMA aku suka masak gitu, aku suka masak sampai aku jualan makanan. Dan ya udah sama sekali gak kepikiran buat jadi voice over dan aku sekarang gitu. Bahkan tapi sempat sih waktu SMP tuh pengen, aku sering nonton YouTube kan, pengen jadi YouTuber, tapi tuh aku malu gitu, kayaknya nggak bisa deh jadi YouTuber, maksudnya kayak nggak percaya diri gitu, ngelihat takut dilihat orang tuh kayak apa sih, malu lah pokoknya, jadi nggak percaya diri sampai akhirnya aku nggak bikin konten sampai lulus kuliah, baru bikin kontennya pas aku lulus kuliah, baru berani membandingkan diri. Jadi lama banget tuh jangka waktunya. Jadi pas pengen jadi voice overnya tuh pas kuliah gitu. Jadi seiring berjalannya waktu keinginan selama hidup tuh terus berubah gitu. I see. Mungkin aku mau nanya deh Kak, tadi kan cerita-cerita nih tentang jualan gitu ya. Dulu tuh kakak kecil nih, berarti kan dari SD, SMP, SMA itu sering jualan. Itu karena emang kakak passion atau ada dorongan eksternal gitu? Itu kayak gimana tuh Kak? Kalau awalnya pas SD kan nggak ngerti ya, maksudnya disuruh orang tua aja jualan gitu. Jadi oh iya, tapi ternyata kayak pas aku ngasih uangnya ke mama, oh ini buat kamu nih tambahan jajan gitu. Oh jadi ternyata dengan jualan aku bisa mendapat uang jajan tambahan gitu. Sampai akhirnya kayak wah menarik nih, jadi bisa nabung dan bisa membeli barang yang aku inginkan sendiri gitu. Jadi ternyata ada yang bisa didapatkan dari aku jualan itu, sampai akhirnya ke bawah terus deh sampai SMA gitu. I see. Berarti kalian ini tipikalnya yang pokoknya berusaha gimana cara kita memenuhi kebutuhan sendiri gitu ya Kak? Betul gitu, harus usaha sendiri dari kecil. Nah, pengalaman tadi nih Kak untuk jualan sampai akhirnya juga sampai SMA, bahkan pas kuliah juga ya Kak. Itu nentuin pilihan Kakak nggak sih waktu milih cita-cita maupun juga mungkin waktu milih jurusan kuliah gitu? Waktu jurusan kuliah kan dari kecil memang suka gambar, jadi aku memang pengennya tuh sebenarnya di kafe, tapi akhirnya aku milihnya desain interior waktu itu waktu kuliah. Jadi kayak sekarang jadi voice over talent gitu loh, kan jadi gak nyambung sedikit gitu kan. Jadi sebenarnya jurusan aku tuh desain interior, tapi karirnya aku tekunin sekarang sih lebih ke kreatif, tapi kan sama-sama ada kreatif dan kreasinya sih. Jadi ya sebenarnya nggak salah jurusan banget, karena juga desain interior juga masih aku gunain. Jadi buat teman-teman jangan khawatir kalau misalnya ada salah-salah jurusan atau salah pilihan hidup, karena kita manusia terus berkembang, jadi nggak ada yang tahu di mana kita boxnya di mana. Mungkin di sini nggak works, mungkin di bidang lain lebih cocok dan lebih masuk akal gitu sih. I see. Nah,
mungkin ini sebenarnya ternyata cerita Kalele ini kayaknya lumayan banyak ya. Kayak ini sering terjadi di anak-anak muda zaman Iya, sekarang. Karirnya itu suka beda banget dari jurusan yang diambil. benar. Iya. Bener, sampai suka ada yang bilang kayak, ih sayang banget tuh kuliah 4 tahun. Padahal kan gak sayang ya, banyak hal yang bisa kita ambil dari kuliah kita gitu. Ambil yang baiknya dan buang yang buruknya aja sih. Jadi menurut aku gak ada yang sia-sia, karena kayak kalau kita nyesel kayak sayang banget menyesali Mm-mm. hidup yang udah terjadi gitu. Lebih baik kita memanfaatkan aja waktu yang udah ada. I Ya see. Kak? Berarti berarti Kalele tipikal yang maksudnya dengan keputusan itu Kalele nggak menyesal ya sampai di detik ini udah ngambil DKV terus akhirnya jadi voice over itu oke ya Kak sebenarnya. Iya, bahkan aku jadi muter otak lagi gimana caranya menggabungkan apa yang skill yang udah dipunya pas kuliah untuk aku manfaatkan sekarang gitu loh. Jadi nggak ada yang sia-sia, kalau bisa semuanya dimanfaatkan terus. Gitu. Oke. Itu mungkin teman-teman yang bisa jadi pelajaran. Jadi kita nggak perlu menyesali keputusan apa yang kita udah ambil, tapi sebenarnya di balik keputusan itu pasti banyak manfaatnya dan banyak Betul. juga kesempatan yang terbuka juga ya Kak seiring dengan pengalaman kita berjalan hidup gitu ya. Nah, aku setuju banget sih Kak. Mungkin selanjutnya aku akan menggali sedikit nih tentang perkataan Kakak ya voice over gitu karena kalau kita ngeliat sebenarnya kan tren sekarang itu hari ini apa besok tuh udah bisa beda lagi gitu ya Kak jadi Benar. kita tuh kayaknya kalau ngelihat cerita tadi dari pindah jurusan itu kita melihat kayaknya anak muda tuh perlu untuk upgrade diri untuk beradaptasi juga ya Kak nah aku lumayan penasaran nih ketika kakak akhirnya memutuskan oke, mau mendalami karir di dunia voice over itu apa sih kak yang bikin kakak tuh yakin kayak oke, mau nih gitu dan gimana sih kak perjalanan kakak sampai bisa berkarir di dunia perkontenan ini. Hmm. Kalau misalnya aku sih, kan aku banyak banget keinginannya gitu. Cuman aku percaya kalau manusia tuh harus fokus pada satu hal dulu gitu loh. Ketika udah Hmm. fokus sama satu hal, baru mungkin boleh berpindah ke hal lain. Jadi jangan sampai kayak banyak pengennya semuanya itu dikerjain gitu. Karena pas aku lulus kuliah itu aku mikir dulu nentu ini. Kayaknya aku mau fokus kemana dulu ya? Mau misalnya mau fokus ke desain interior dulu, atau aku mau fokus ke voice over dulu gitu. Karena kan dari kuliah selain aku desain interior aku juga UKM radio kan gitu, apa penyiar radio. Jadi kayaknya aku harus pilih salah satu karena ini adalah dua bidang yang sangat berbeda kan, antara desain sama tentang suara gitu, mau di radio maupun di voice over. Bahkan di radio dan voice over juga dua hal yang berbeda gitu loh. Jadi benar-benar harus fokus dan kerucutin sama satu apa yang mau difokusin dalam hidup, benar-benar tumpahkan semua energi di satu hal itu gitu loh. Nah, akhirnya aku memutuskan, aku tuh penasaran banget sama dunia voice over gitu. Pas lulus kuliah, akhirnya aku memutuskan pengen fokus ke voice over. Jadi pas lulus tuh langsung ikut kelas-kelas VO, nyari-nyari tahu, terus belajar-belajar dari YouTube, terus ikut ke sana, ikut sini. Jadi perjuangannya tuh di satu titik bidang aja gitu. Sampai pada akhirnya ya udah, ketika berusaha pasti insya Allah tuh bakal ada hasilnya sih, cepat atau lambat, dan pastinya waktunya itu beda-beda. Masing-masing orang punya waktunya tersendiri gitu. Mungkin aku punya waktu yang bisa dikatakan oh cepet nih, dalam 1 tahun udah bisa berkarir di dunia voice over, tapi ada juga yang mungkin lebih cepat dalam 5 bulan, atau mungkin yang lebih lama lagi 2 tahun 3 tahun. Jadi kayak kita nggak bisa sih membandingkan diri kita sama orang lain gitu. Memang harus fokusnya tuh terhadap diri sendiri gitu, lawan rasa malas kita gitu, berjuang buat diri kita sendiri. Jadi kita harus bisa menjadi orang yang lebih baik besoknya untuk diri kita sendiri ya gitu. Jadi nggak perlu melihat rumput sebelah gitu. Itu sih aku caranya sih awal-awalnya gitu, cerita voice overnya sampai sekarang. Ya udah aku terus berkarya, apalagi nih yang aku mau upgrade selain voice over. Oh, sekarang aku pengen bikin konten gitu, bikin konten creator, apa nih yang harus dicari tahu lagi. Jadi kayak satu persatu sih gitu. I see. Oke, aku penasaran dikit ya kak. Pertama kali waktu kakak belajar itu emang untuk didedikasikan untuk kayak konten-konten di media sosial atau sebenarnya voice over itu justru kayak lebih ke film atau lebih ke iklan-iklan itu awalnya uh, gimana kak waktu itu tujuannya? Awalnya tuh sebenarnya kan aku baru join ke voice over. Nah, kalau VO talent tuh harus
biasanya tuh harus diketahuin sama produser-produser kan. Jadi harus nyebar-nyebar sample voice. Nah, aku tuh Oke. pengen kayak bikin portofolio aku di sosial media gitu, tapi dengan cara yang unik. Awalnya sih gitu. Jadi aku ngikutin kayak sebuah platform musik gitu suaranya di sosial media sampai pada akhirnya nggak nyangka gitu loh viral tuh kan kayak sebuah berkat dari Tuhan ya, kita nggak tahu tiba-tiba viral, jadi kayak kaget juga tiba-tiba oh ternyata masuk ya di masyarakat gitu gitu tentang impersonate dan lain-lain, jadi menariknya buat dikulik lagi gitu. Jadi awalnya benar-benar cuma buat portfolio VO aja, tapi tiba-tiba Hmm. jadi keterusan ada ide apa lagi nih, oh gue ternyata bisa dengerin suara yang lain ya, oh ternyata gue bisa dengerin suara Google gitu, selamat sore selamat datang, ternyata bisa ada pramugari juga, selamat sore pada tamu kami yang terhormat gitu. Jadi kayak jadi semakin belajar lagi sih, jadi sosial media ini membuat aku semakin belajar, jadi sama-sama belajar gitu. Mungkin yang Hmm. nonton yang bilang kayak ih banyak belajar dari kalian, bahkan tapi aku sendiri pun juga banyak belajar dari teman-teman, dari masukan orang-orang dan lain-lain gitu. Hmm. Hmm. Nah, oke. Menarik sih Kak. Dalam artian sebenarnya berarti Kakak juga nggak nyangka ya Kak. Maksudnya dalam Kakak niatnya bikin portofolio, tapi karena Kakak menekuninya dengan luar biasa, akhirnya ternyata ya rezeki juga ya dari yang di atas untuk bisa viral dan boom dan Betul. jadi kayak sekarang. I see. Nah, waktu itu biasanya nih Kak, kalau misalnya Kakak lagi mau buat voice over gitu Kak, biasanya Kakak dapat inspirasi dari mana sih Kak? Kalau voice over sih pastinya harus banyak-banyakin insight ya di dalam kepala. Hmm. Maksudnya banyakin intonasi, banyakin bayangan jenis suara. Nah itu biasanya bisa kita dapatkan kalau kita sering cari tahu, kita sering dengar di YouTube atau mungkin contoh-contoh VO talent. Nah menurut aku sih awal-awalnya harus punya VO talent yang menjadikan panutan gitu. Berarti role model, kita ngikutin cara mainnya, tapi bukan berarti kita ngikutin plek suaranya kayak dia gitu loh, karena pada akhirnya kita harus mencari keunikan kita sendiri gitu. Tapi mendengar VO talent senior ini penting banget gitu untuk melihat oh jadi yang bener tuh cara VO kayak begini ya, oh intonasinya tuh yang bagus kayak begini ya gitu. Jadi aku banyak dengerin bermacam VO talent senior sih, kayak contohnya Katisa Julianti, ada Kak Binta, ada Kak Bimoki juga. Itu semuanya senior-senior aku dengerin terus iklan-iklannya sampai aku tahu oh gini cara mainnya, oh gini kalau cara main suaranya yang tinggi baru, atau mungkin mau lebih dalam lagi baru. Oh jadi ada cara-caranya masing-masing VO talent tuh punya keunikannya tersendiri, dan kita sebagai VO talent juga harus cari keunikan kita tersendiri juga seiring berjalannya waktu gitu. I see. Oke, menarik sih Kak. Jadi, yes, kita perlu mencari inspirasi, tapi Betul. penting juga tahu juga kita tuh keunikannya apa, biar biar kita pun juga menjadi apa istilahnya bersinar dengan cara yang berbeda justru dengan orang-orang udah ada udah ada karya-karyanya gitu ya Kak. Nah, so far mungkin ini juga jadi penasaran juga nih, nggak cuma aku tapi mungkin yang nonton juga. Voice over yang Kakak lakuin yang paling challenging itu yang kayak gimana sih Kak? Yang paling challenging sih waktu itu pernah dapat iklan yang disuruh pakai logat sih. Jadi kalau pakai Oke. logat kan, misalnya aku dari Jawa nih, tapi aku disuruh coba logat orang Bandung gitu atau orang Sunda. Hmm. Jadi mau nggak mau aku harus harus dengerin, harus nanya-nanya sama temen yang orang Sunda juga gitu, gimana cara intonasinya, karena kan takut salah juga kan. Terus misalnya Hmm. mau coba logat Batak gitu kan, itu kan susah kan, maksudnya. Jadi challengingnya sih itu lebih ketakut salahnya aja sih. Jadi mau nggak mau harus explore lebih dalam lagi tentang logat tersebut gitu. Oke, oke, menarik. Apalagi kalau dilihat logat di Indonesia tuh banyak-banyak banget ya, Kak. Banyak banget, iya bener. Jadi itu sih menurut aku Untuk kayaknya untuk mendalami logat, kita juga mesti ngeliat karakter dari suku dan budaya yang nempel di logat itu juga ya, Kak ya. betul. Kalau aku mah anak Bekasi, jadi gampang ngomongnya Ah, kayak gitu. Nyablak aja gitu. Tapi kalau misalnya Sunda mungkin lebih yang, iya teh, oh, ini susu atau teh teh gitu. Jadi kan, oh susu. Jadi begini cara ngomong orang Sunda gitu. I see, I see. Nah, untuk bisa doing VO dengan istilahnya
pastinya adaptasi juga ya Kak. Maksudnya kan beda-beda banget di setiap voice over yang harus Kakak lakuin. Itu biasanya ada persiapan gitu nggak sih Kak? Maksudnya apakah bikin jeruk anget dulu biar fresh? Oke. Persiapannya sih lebih ke senam ya, tapi bukan senam gerakan badan, lebih senam mulut, senam muka biar nggak tegang ketika ngomong. Mungkin kayak peregangan mulut kayak lion face, a i u e o, terus kayak gitu loh. Mungkin orang suka nanya kan, kenapa ya Kak, aku kalau ngomong tuh belibet gitu. Mungkin kurang senam mulut gitu. Jadi ketika kita awal-awal ngomong sih kalau bisa harus yaitu senam-senam mulut. Tapi kalau minuman semuanya sih biasa aja sih, yang penting sering-sering minum aja. Kalau misalnya suaranya mau habis ya minum gitu, kalau bisa minum air hangat ya, karena itu benar-benar sangat menghangatkan tenggorokan, jadinya nggak sakit. Karena kalau kita ngomong seharian tuh kadang suka cepet habis suaranya gitu sih. Jadi paling persiapannya ya senam muka, senam mulut, a i u e o gitu. Wow, ini bisa jadi pelajaran juga nih buat kita semua ya teman-teman, biar lebih lancar. Kalau mungkin kalau ngomong di publik lebih pede, justru dimulai sama mulut ya Kak Lele. Iya, senam mulut, ayo gitu, cobain aja. Oke. Kak, kalau boleh di-share dikit, tentunya kalau di titik Kak Lele sekarang pasti menjadi seorang VO talent itu punya suka dukanya ya Kak. Boleh di-share nggak Kak? Mungkin sukanya seperti apa dan duka atau tantangan yang mesti Kak Lele hadapi sebagai seorang VO talent itu seperti apa? Sukanya sih udah pasti ya the whole thing tentang voice over, semua tentang voice over itu adalah kesukaan aku gitu kan. Jadi kayak pekerjaan yang aku sukain gitu. Jadi senang banget sih ketika bisa kerja tentang passion kita gitu kan. Passion aku ternyata di bidang suara ini kan, mulai dari dubbing, mulai dari voice over. Jadi semua hal tentang suara tuh itu kesukaan aku, sukanya gitu. Sampai aku nggak bisa menemukan dukanya gitu. Dukanya apa ya yang membuat aku sedih? Mungkin lebih ke tentang kehilangan kepercayaan diri gitu kan. Kadang kan suka drop mungkin. Terus ketika misalnya kita nggak dipilih untuk ketika lagi audisi kan dipilih kan, misalnya dari beberapa orang nggak dipilih, suka kayak mungkin mikir apa ya gue kurangnya. Nah tapi itu kalau bisa ya dukanya bentar aja gitu. Jadi kayak lebih jadi motivasi aja gimana caranya ya biar gue lebih baik lagi, dan jangan sampai hal itu bikin jadi terpuruk, jadi sedih, sampai jadi nggak semangat lagi dan mengubah hal yang tadi disukai jadi benci gitu, jadi nggak suka. Jadi kalau bisa sih aku meminimalisir mungkin ada kedukaan dalam hal yang sedang aku lakuin sih gitu, karena nanti jadi nggak enak mengerjakannya gitu. I see, Kak. Oke, nah untuk kakak misalnya tadi sempat percaya diri atau mungkin sempat nggak dipilih dalam audisi tertentu, benar kata kakak kayak I think kita perlu juga ya untuk setback, lihat review diri kita sendiri gitu, dan ngeliat mungkin iya sedih boleh tapi sebentar aja. Nah, Ya. aku penasaran nih gimana cara kakak untuk menghadapi masa itu dan kemudian comeback lagi, semangat lagi. Itu biasanya Kak Lele ngapain? Atau ada tradisi atau rutinitas tertentu nggak Kak? Biasanya sih aku tuh suka jadi aku tuh punya kayak botol kaca gitu di rumah. Kadang setiap hari aku tulis selembar kertas apa yang aku syukurin hari ini gitu. Misalnya apa yang membuat aku bahagia hari ini, terus aku masukin. Ketika aku sedih, aku kadang suka ngambil hal itu gitu. Jadi kayak pas buka, oh jadi inget lagi ya, misalnya kayak hari ini gue keterima audisi apa gitu. Jadi kayak ini pas ini gue seneng banget. Jadi buat balikin mood lagi gitu. Jadi mengingat hal-hal apa sih yang udah kita syukurin kemarin-kemarin gitu. Dan mungkin cara lainnya adalah kalau itu kurang nendang, biasanya ya mau nggak mau tentuin tujuan hidup dari awal kan. Jadi ketika kita lemah misalnya down, ketika kita ingat oh tujuan hidup kita belum tercapai nih gitu, jadi bisa semangat lagi buat ngelakuin hal yang sedang kita perjuangkan gitu sih. Oke, menarik banget sih Kak. Kayaknya itu cara yang bisa kita tiru juga deh teman-teman Bisa semua. gitu. Untuk ngumpulin momen-momen yang bisa membuat kita bersyukur ya Kak, Betul, istilahnya.
Dan minimal juga satu aja gitu atau tiga, misalnya kayak abis menghadapi hari ini yang berat, pilih deh 3 hal yang bikin kamu syukurin hari ini tuh apa gitu. Sesimpel kayak pas berangkat kerja bisa ketemu orang tua salim gitu, atau misalnya dapat es krim dari teman gitu, kayak hal yang simple-simple aja sih yang bisa bikin kita, karena kebahagiaan kan macam-macam ya, mulai dari besar sampai kecil, dan yang pasti bisa nentuin kebahagiaan adalah diri kita sendiri, apa yang membuat kita bahagia gitu. fokus on the goodness, dan juga tentunya terus apa istilahnya fokus on good things yang membuat akhirnya kita juga jadi lebih semangat dan maju, especially juga jadi fokus sama tujuan yang emang dari awal kita kenapa sih mau melakukan ini gitu ya Kak. Betul. Nah, mungkin sekarang Kak Lele bisa kita bilang lah ya secara aku dan teman-teman yang nonton di sini bilang kalau Kak Lele ini sosok anak muda yang sukses berkarya dan juga namanya udah cukup keren di dunia kreatif. Nah, Amin. tentunya sekarang ini mungkin sudah mandiri bisa dibilang secara finansial. Nah, selanjutnya mungkin ada nggak sih Kak impian atau milestone yang mau Kakak ambil atau Kakak tuju selanjutnya? Kalau impian aku sih kayaknya ini impian semua anak muda sih, suatu saat nanti, gak tahu nih setuju atau nggak, mungkin teman-teman yang lagi nonton kayak pengen ada financial freedom gitu, dimana kita pas masa tua tuh santai-santai aja. Dan aku udah bilang kan tadi kayak dari kecil suka bisnis, nah itu sebenarnya apa yang aku lakuin sih, cita-cita aku tuh pengen bisnis, biar ya udah aku tinggal mengelola bisnis aku dari belakang gitu, biarkan ada passive income dan bisa pensiun dengan tenang pastinya di masa tua. I see. Padahal kita juga masih muda ya Kak, tapi sebenarnya Iya, pensiun masih. tapi udah mikir aja gitu jauh gitu. Kayak kadang suka ngerasa kayak aduh capek banget sih gitu, tapi masih muda gitu kan. Jadi kayak udah bayangin gimana ya rasanya kalau udah tua terus tinggal main burung doang di depan gang gitu, kayak tapi uang tetap jalan gitu kan, semua cita-cita semua orang kayaknya. Masih gambaran pensiun, apa gambaran hari pensiun Kakak tuh kayak gitu ya Kak. Jadi tenang gitu ya. Tenang, main burung, main kucing gitu. Tinggal telepon aman. Oke, nah sebenarnya memang kalau kita benar kata kakak sih, kalau kita ngomongin anak muda zaman sekarang, kayak tadi balik lagi di pembukaan yang kerja sangat keras, kayaknya memang one of our dream adalah financial freedom ya kak, dan ini adalah menikmati masa pensiun, bahkan kayaknya sekarang banyak banget ya kak anak muda yang pengen justru pensiun dini gitu, umur 40-an udah bisa pensiun. Nah, mungkin cerita dan mau informasi sedikit bahwa sebenarnya produk investasi itu bisa dibilang sebagai kendaraan untuk mencapai hal itu. Karena memang investasi itu kan memanfaatkan pertumbuhan nilai sebuah aset gitu ya kak. Jadi misalnya pertumbuhan nilai emas, pertumbuhan nilai tanah gitu ya. Makanya Bapak Ibu kita kayaknya suka banget ya investasi di tanah gitu. Ada juga pertumbuhan nilai saham ataupun obligasi. Kan ini juga bisa didapatkan melalui reksadana. Jadi sekarang kayak udah kerja keras pas masih muda, mendapatkan uang, menabung dan berinvestasi. Once harapannya pastinya ketika kita udah sampai di masa pensiun, maunya uang jeripaya kita yang selama ini udah kita kerja keraskan, kita upayakan, ini yang akan nanti kita gitu ya kak. Betul banget sih. Jadi kayak penasaran juga sih kak sebenarnya, kayak gimana sih cara menyicil dana pensiun buat masa tua kita gitu, kayak investasi apa ya yang cocok gitu. I see. Menarik nih Kak pertanyaannya. Nah, sebenarnya kalau tadi udah sempat di-mention dikit ya teman-teman dan Kak Lele juga bahwa produk investasi itu ada banyak jenisnya gitu. Salah satu yang menurut
kita cocok untuk pensiun adalah reksadana. Nah, mungkin teman-teman yang muda lebih banyak nih ngomongin tentang investasi saham kali ya, mungkin lebih ke Iya. gambar. Nah, reksadana ini sebenarnya adalah gabungan dari kelas-kelas aset tertentu. Contoh gabungan-gabungan dari saham yang kita sebutnya sebagai reksadana saham. Jadi isinya itu nggak cuma satu aja, tapi juga ada banyak saham gitu dalam reksadana saham. Nah, kenapa menurut kita reksadana itu cocok untuk pensiun, untuk menabung uang pensiun? Yang pertama adalah karena sebenarnya reksadana itu ada banyak jenis ya, Kak. Jadi itu sangat menyesuaikan dengan profil resiko kita dan juga menyesuaikan dengan jangka waktu investasinya. Jadi ada reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana campuran dan juga ada reksadana saham. Nah, misalnya untuk pensiun gitu ya, itu kan sebenarnya kalau kita lihat dari segi jangka waktu itu lebih panjang ya Kak. Maksudnya kita masih kalau mulai dari sekarang itu masih cukup lama. Nah, kita akan lebih optimal nih ke reksadana-reksadana yang mungkin sifatnya lebih agresif seperti reksadana saham maupun reksadana campuran. Nah, yang kedua sebenarnya reksadana itu salah satu investasi yang untuk mendapatkannya itu lumayan terjangkau. Jadi kita sebenarnya minimal membutuhkan 100.000 untuk bisa mulai berinvestasi di reksadana. Jadi mungkin kalau teman-teman masih muda yang mungkin masih keterbatasan ada keterbatasan budget untuk investasi, nggak apa-apa. Kita mulai dari yang kecil dulu, dari kecil-kecil, lalu kemudian semoga bisa jadi kebiasaan yang baik ke depannya. Nah, terus juga sebenarnya reksadana itu Kak, kan kita dikelola oleh istilahnya bisa dibilang profesional yang sudah berlisensi dari OJK, yaitu perusahaan manajer investasi. Salah satunya adalah Trimega Asset Management. Nah, jadi teman-teman nggak perlu repot-repot milih kelas aset, nggak perlu repot-repot pilih saham atau obligasi, langsung aja bisa dipercayain ke ahlinya. Dan yang terakhir sebenarnya reksadana ini karena sifatnya itu gabungan, reksadana ini kita jadi diversifikasi investasi kita. Kenapa? Karena sebenarnya dalam berinvestasi itu kan pasti ada risikonya ya Kak. Jadi dan begitu pula juga investasi di reksadana. Nah, ketika investasi di reksadana, isinya itu kan ada banyak kelas aset nih Kak. Jadi kalau misalnya kita misalnya kita melakukan istilahnya membagi resiko ini ke banyak aset-aset, jadi kita nih bisa membagi juga resikonya gitu. Nah, sebagai contoh reksadana saham kan sebenarnya punya 15 sampai 20 alokasi saham di dalamnya. Itu misalnya ya. Kadang dan mungkin kita beli satuan, satu saham aja. Jadi ketika beli satu saham, ketika satu turun kan ya udah turun. Tapi kalau misalnya ada kita punya uang lalu kita bagi ke dalam 15 sampai 20 saham, ketika satu turun mungkin yang satu lagi kan bisa bantu menopang. Jadi itu sih kan kenapa menurut kita reksadana tuh lumayan cocok untuk bisa di uang menabung untuk pensiun. Menarik banget. Jadi sebenarnya tapi bisa nggak sih kalau di tengah-tengah gitu ada jangka pendeknya, misalnya dipakai nggak harus pas masa tua gitu. Iya, misalnya buat teman-teman yang teman-teman yang punya jangka waktu investasi yang lebih pendek gitu ya Kak. Misalnya teman-teman mau nonton Mau konser, nikah gitu. mau nikah. Nah, misalnya nih kalau misalnya teman-teman mau nikah dalam waktu misalnya 1 sampai 2 tahun gitu ya, itu kan lebih pendek ya Kak. 1 sampai 2 tahun lagi mau nikah. Nah, itu bisa tuh dicicil di reksadana pasar uang yang memang jangka waktunya lebih. Tapi kalau misalnya teman-teman misalnya mau nikah masih lama nih 5 sampai 8 tahun atau oke lah jangan nikah nih Kak, misalnya mau nabung untuk anaknya sekolah SD gitu ya, uang pangkal gitu kan, mungkin masih agak lama gitu. Nah, kita bisa juga mulai nyicil di reksadana pendapatan tetap gitu. Jadi memang macamnya ada banyak. Jadi menyesuaikan juga dengan jangka waktu target investasi yang kita mau
di kapan Jadi gitu. fleksibel ya reksadana itu sebenarnya. Betul Kak. Makasih banget loh Kak Gaby infonya. Nggak, aku juga yang makasih banget loh buat Kak Lele untuk sharing-sharing. Dan nah pas banget nih kayaknya dari tim kita excited banget waktu ngundang Kak Lele ke sini karena ya hari ini Trimega Asset Management itu genap berusia 12 tahun. Nah, kita mau request nih ke Kak Lele untuk diucapin mungkin Boleh. tahun kita dalam berbagai versi voice over Dalam kalau boleh. Dalam berbagai versi. Coba teman-teman di komen mau versi Nah, apa. Coba. Versi pertama. Versi Versi pertama. Baby Lala. Karena aku kangen Baby Lala. Mungkin buat teman-teman yang tahu Baby Lala itu adalah keponakan aku ya masih kecil. Suaranya mungkin akan seperti Selamat ulang tahun Trimega Asset Management yang ke-12. Semoga semakin sukses dan terus bermanfaat untuk banyak orang yang membutuhkan ya. Jadi tentulah bersama Trimega Asset Management. Itu suara Baby Lala. Terus versi pramugari. Oke. Selama tuh ada yang komen versi pramugari Kak pas banget ya. Nih. Selamat sore pada tamu kami yang terhormat. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Trimega Asset Management yang ke-12. Semoga semakin sukses dan terus bermanfaat untuk banyak orang yang membutuhkan. Jadi tenang bersama Trimega Asset Management. Terima kasih. Gitu. Terus versi apa lagi ya? Versi Google. Google seru nih Kak. Google. Versi bule Kak. Kok bule sih? Versi Google nih. Kurang G. Selamat ulang tahun Trimega Asset Management yang ke-12. Semoga semakin sukses dan terus bermanfaat untuk banyak orang. Jadi tentram bersama Trimega Asset Management. Aduh. Terus terakhir Barbie. Oh ini dia Princess Sophia. Aku Sophia. Aku adalah seorang putri. Selamat ulang tahun Trimega Asset Management yang ke-12. Terima kasih. Gitu. Udah deh, gitu aja. Malu. Thank you banget loh Kak. Ya ampun. Terima kasih Kak Gaby. Banget diucapin very 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 talented banget Kak Lele. Amin. Nah, semoga sukses selalu buat Trimega. Thank you banget Kak. Nah untuk mungkin udah mulai masuk ke sesi-sesi terakhir, ada 3 pertanyaan nih Kak dari Q&A. Mungkin nanti aku bacain, nanti Kak Lele bisa menjawab. Nah pertama itu orang yang punya bakat dan ingin terjun ke dunia VO, cara mulainya gimana sih Kak? Cara mulai ke dunia VO mungkin kalau menurut aku berdasarkan pengalaman pribadi ya mulainya dengan memperbanyak relasi gitu, tunjukkan kepada dunia bahwa kalian bisa voice over gitu dengan apa ya, mungkin awal-awalnya selain upload portfolio VO kalian, kalau belum ada portfolio bisa mungkin kayak mencoba bobot iklan, remake iklan yang ada di YouTube yang udah pernah bikin, tapi mungkin tambahin kreativitas sedikit dengan ganti-ganti kalimatnya biar nggak copyright banget gitu kan. Jadi tunjukin aja dulu kepada teman-teman terdekat, karena kan semuanya serba relasi kan. Jadi barangkali dengan kalian ngupload di sosial media, jadi teman kalian tahu, oh dia ternyata bisa VO ya, coba kita kontak gitu misalnya. Atau mungkin yang bisa dilakukan selanjutnya dengan ikut komunitas-komunitas atau ikut kayak pelatihan VO juga, banyak banget bisa di kelasnya Kak Tisa Julianti atau Kak Bimo, pokoknya banyak banget. Kalian harus membuka mata untuk mencari tahu sih apa kayak kelas-kelas apa yang ada di sini di domisili kalian pastinya. Kenapa? Karena biar kalian bisa langsung belajar dari pakarnya dan yang pasti yang sudah sering bekerja di bidang tersebut. Jadi kalau kalian memang punya bakat dan terus berusaha, pasti akan dilihat kan, dan pasti juga akan direkomend dan lebih mudah lagi untuk mendapat pekerjaan di bidang voice over. Dan yang pasti sih jangan pernah berhenti belajar ya, mau belajar dimanapun intinya ya terus bergerak aja gitu loh,
terus terus berkembang diri sendiri di bidang yang kalian inginkan. Contohnya ya voice over gitu. Jadi jangan menyerah. Semangat. Semangat intinya teman-teman. Nah, pertanyaan kedua nih, Kak, ada pertanyaan. Izin bertanya nih, apakah dalam membuat konten di sosial media, terutama mungkin kalian voice over ya, itu perlu membuat perencanaan budget? Ya, kalau misalnya tergantung sih, kontennya konten yang niat banget, yang membutuhkan properti, karena kan budget kan pasti hal yang kita beli ya. Kalau misalnya kontennya seputar diri kita sendiri sih kayaknya nggak perlu ada budget sih gitu. Jadi kayak kita harus memikirkan dulu konten yang mau kita buat nih mau skalanya sebesar apa, target marketnya mau siapa gitu. Jadi harus lebih ke lihat dulu sih apa ya, kayak audiens kita seperti apa. Jadi budget tuh kayak menurut aku sih belakangan dulu gitu. Ketika kita sudah tahu mau targetnya seperti apa, kita akan mulai konsepting tuh, kira-kira video yang mau dibikin akan seperti apa konsepnya. Nah, kebutuhannya apa aja. Nah, kebutuhan ini mungkin yang akan bisa kita masukkan ke budget itu sih. Jadi kayaknya untuk awal, kalau buat awal-awal menurut aku sih kayak nggak perlu yang mahal-mahal gitu, kayak berkonten yang penting yang mahal adalah niat kita sih, karena susah banget kan untuk melawan kemalasan atau kepercayaan diri kita. Kadang kalau bikin konten suka nggak pede gitu di depan kamera. Nah, itunya dulu aja gitu, gimana caranya biar kita percaya diri dan melawan rasa itu semua gitu. I see. Justru budget terbesar itu adalah tentang niat kita ya, Kak, sebenarnya. Betul. Bapak justru kita ngumpulin niat dan juga sebenarnya karya itu bisa dimulai dari nol istilahnya dengan Betul. kita segi pasti semua manusia dengan bakatnya bisa berkarya gitu ya Kak sebenarnya. Nah, mungkin aku juga udah info ini di awal kalau kita nih akan bagi-bagi hadiah Kak berupa reksadana dengan total 1 juta rupiah untuk 5 orang pemenang. Jadi masing-masing akan dapat 200 ribu ya Kak. Nah, caranya adalah sebentar lagi aku dan Kak Lele akan kasih pertanyaan buat teman-teman. Nanti kalian bisa langsung tulis jawabannya di kolom chat. Terus pemenangnya akan dipilih dengan jawaban yang paling benar dan paling cepat. Nah, nanti siap-siap ya nih. Nanti aku akan bacain pertanyaan pertama. Mungkin nanti gantian ya Kak. Nanti Kak Lela akan di pertanyaan kedua dan keempat. Oke. Pertanyaan pertama adalah pada hari ini Trimega Asset Management berulang tahun yang ke gampang banget, tadi udah aku ulang berkali-kali. Ayo tulis di kolom komen. Trimega ulang tahun keberapa? berapa ya teman-teman? Bisa langsung di komen di kolom chat. Sambil kita tunggu. Oke, udah didapatkan. Nanti pemenangnya akan diumumin ya teman-teman, ditunggu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Lele. Dari aku apa ya? Apa voice over yang paling challenging menurut aku? Ayo, susah banget gak sih Ben? Voice over paling challenging menurut Lele. Pertanyaan kedua. Kalau yang nyimak pasti tahu. Ayo. Nanti ada berapa pertanyaan? Ada 5 ya? Wih, ada yang jawab. Ih, pinter. Nyimak nih dia nih, bagus. Wih, udah dapet nih ininya. I love you guys. Wah, oke. Siap deh. Mungkin aku lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah produk investasi dari Trimega Asset Management adalah Gampang banget. Itu topik pembicaraan kita.
Produk investasi dari Trimega Asset Management adalah, ayo cepat jadinya. Kita masih punya 2 pertanyaan lagi. Udah dijawab. Iya. Keren. Nah, itu loh teman-teman. Ayo, berarti selanjutnya Kak Lele. Aku lagi. Semua pasti tahu. Enggak tahu sih. Sebut apa jurusan kuliah aku sebelum terjun ke perkontenan. Ayo. Yang sering aku bikin di story. Followers 3 Kak Lele. Terus ya jurusan kuliah. Yay! Yeay. Oke, mantep nih, keren-keren nih teman-teman. Nah, pertanyaan yang terakhir. Ya, pertanyaan terakhir buat teman-teman. Reksadana jenis apa yang kira-kira cocok untuk dana pensiun? Sulit sedikit, tapi sering diucapkan. Wah, ada yang jawab ya? Oke, betul banget nih, udah ada yang jawab pertanyaan kalian semua. Nah, setelah sudah 5 pertanyaan yang kita udah bacain, selamat buat teman yang mungkin nanti jawabannya benar dan akan diumumkan lewat akun Instagram resmi kita di @trimega.am. Dan gak terasa nih ternyata udah hampir 1 jam kita ngobrol bareng Kak Lele. Thank you banget loh Kak. Dan mungkin dari Kak Lele ada closing statement gak nih buat teman-teman Trump dan followers Kak Lele biar makin semangat berkarya di usia muda, terutama hari ini Hari Sumpah Pemuda. Dan terima kasih juga buat Trimega yang sudah mengajak aku buat ngobrol bareng, dan juga teman-teman yang udah nonton live ini. Semoga kita bisa tidak berhenti untuk berkarya dan berproses, yang pastinya lawan diri kita hari ini, jadilah lebih baik esok hari. Dan yang selalu aku mikirkan, quotes hidup aku tuh, don't wait for opportunity but create it, alias jangan tunggu kesempatan tapi buatlah kesempatan itu sendiri teman-teman. Jadi kalau bisa kita harus terus berjuang untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Semangat, semangat, dan semangat 3S. Jangan lupa senyum. Semangat teman-teman, dan jangan lupa senyum, itu pesannya Kak Lele, jangan sampai lupa. Dan jangan lupa kalau udah dapat pendapatan jangan boros, ditabung dan berduitnya. Thank you banget Kak Lele untuk kehadiran hari ini. Dan thank you juga buat teman-teman yang udah stay sampai di akhir acara sore ini. Dan buat teman-teman yang tadi udah ikutan jawab pertanyaan yang udah kita kasih tadi, tungguin IG story dan DM kita dari akun resmi kita di @trimega.am. Nanti akan kita umumkan. Dan jangan lupa buat ajak teman-teman follow @trimega.am biar nggak ketinggalan info-info seru seputar investasi. Dan sampai ketemu di IG Live selanjutnya. See you. Selamat Hari Sumpah Pemuda teman-teman. Thank you Lala. Dadah teman-teman. Dadah.